Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Agus Mahardika, NIM 20101300. Nah, di sini saya membuat project CRUD menggunakan PHP MySQL. Nah, seperti ini tampilannya, dan di sebelahnya codingannya. Yang di sebelah lagi satu aplikasinya. Nah, saya akan memulai menjelaskan yang pertama di PHP MyAdmin. Nah, di sini saya membuat tabelnya seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nah, kayak gini. Yang pertama ada ID, NIM, nama, alamat, dan fakultas. Seperti itu, dan saya akan langsung menjelaskan ke aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya di sini di sini ada CRUD atau edit data dan data mahasiswa. Nanti saya akan jelaskan sedikit dengan codingannya. Nah, yang pertama yang ini CRUD atau edit data. Codingannya seperti, bentar saya cari. Mana ya? Nah, ini CRUD atau edit data. Codingannya seperti ini. Dan data mahasiswa di bawah. Nah, yang ini. Nanti saya akan menjalankan aplikasinya. Apakah mau berjalan? Nah, yang pertama di sini ada nama. Di sini saya membuat program ini untuk data mahasiswa yang ingin atau mahasiswa dari kampus itu. Yang pertama di sini ada NIM. Misalkan coba saya akan jalankan langsung ya aplikasinya. Nanti kalau di sini kita memasukkan data misalkan nama, NIM, alamat, atau fakultas, nanti dia akan connect atau dia akan mendata langsung dan akan tercatat di PHP MyAdmin di mahasiswa. Nah, di sini akan dia akan dicatat gitu. Nah, misalnya kita coba ya. Misalkan NIM-nya 20101300. Nah, itu NIM saya. Dan namanya Imadi Agus Mahardika, dan alamat misalnya Bali. Atau enggak lah, ada Bali. Misalkan ya Banjar dan Buah. Nah, di sini kita langsung pilih fakultasnya. Di sini ada hukum, ekonomi, ilmu budaya, kedokteran, pariwisata, teknologi pertanian, peternakan. Di sini saya memilih hukum. Nah, sekarang kita simpan datanya. Nah, di sini di bawahnya akan kelihatan, dan di atasnya berhasil memasukkan data baru. Nah, di sini akan kelihatan NIM, nama, alamat, dan fakultasnya yang di data di atas tadi. Coba kita ke PHP MyAdmin. Nah, di PHP MyAdmin di sini langsung terdata dia. ID-nya, NIM, nama, alamat, fakultas.
hukum, alamatnya udah, namanya udah benar, dan NIM-nya sudah benar. Nah, seperti itu teman-teman. Dan misalkan kalian tidak memasukkan data nih, kosong seperti ini, kalian langsung simpan data, akan di atasnya akan terlihat seperti ini. Nah, silakan masukkan data, semua data. Kalian harus memasukkan semua datanya gitu. Nah, sedikit kalau tidak memasukkan data akan terlihat seperti itu. Nah, di sini codingannya ditemukan. Ini untuk update-nya. Data ditemukan. Set name. Ditemukan data di sini. Nah, ini dia. Codingannya seperti ini. Misalnya kamu atau Anda mau masukkan data yang benar, akan terlihat berhasil memasukkan data baru gitu. Kalau tidak ya seperti tadi, silakan masukkan semua data kayak gitu. Sini ada if dolar key 1 dolar sukses berhasil masukkan data, else dan else kurung kurawa kita menggunakan dolar error sama dengan gagal masukkan data. Nah, seperti itu. Misalnya tidak memasukkan semua data, dia akan memunculkan notifikasi silakan masukkan semua data kayak gitu. Nah, itu udah. Nah, sekarang kita membahas edit dan delete-nya. Edit dan delete kita bisa langsung pindah ke sini. Nah, ke data mahasiswa kayak ini. Ini untuk dengan pembuatan tabel di bawah ini kayak NIM, nama, ya seperti kotak inilah. Nah, kayak ini codingannya semua. Nah, untuk edit dan delete-nya yang ini. Edit, delete. Kayak itu bottom untuk dia di bawah gitu loh. Di bawah. Nah, misalkan kita edit nih. Nah, dia langsung akan memunculkan di atas. Kita edit, apakah berhasil? Kita ganti name-nya. Ya, misalkan seperti itu dan namanya Alex. Sebentar. Nah, misalkan namanya Alex. Siapa nama panjang? Alexander lah. Ya, pasti Alexander Petir. Alamatnya misalkan ya alamat Jakarta gitu. Jakarta. Nah, dia memilih fakultas apa? Misalnya yang pariwisata atau teknologi pertanian. Nah, kita langsung simpan datanya. Simpan. Nah, di sini di bawahnya dia akan berubah gitu. Dari NIM, nama, Alektir, alamat, Jakarta, fakultas, berubah seperti tadi. Kalau kita menambahkan data boleh juga. Kita langsung buat saja di sini ya nanti itu kita langsung ke pembahasan delete.
Nah, untuk delete-nya, misalkan kamu delete di sini akan ada pemberitahuan yakin mau delete data, misalnya batal, ya batal tidak jadi. Misalkan delete, oke, di sini akan ada berhasil hapus data, kayak gitu. Di sini udah hilang datanya dan di PHP admin juga akan hilang. Nah, di sini juga akan hilang karena di sini kalian menghapusnya gitu. Misalnya kalian lagi nih mengisikannya, seperti ini, Jakarta. Nah, kayak gini. Simpan. Ya, seperti itu. Codingannya seperti ini. Nah, semua ini. Untuk notifikasinya supaya bisa hilang gitu, di sini saya menambahkan header, reset, 5 URL index PHP dan timernya 5 detik. Setiap 5 detik dia akan hilang tuh. Enggak dia misalnya kita ngedit nih kelihatan terus gitu. Supaya tidak begitu. Ya, simpan sudah, edit delete udah. Misalnya kalian nambahkan ini boleh kayak gini, nama siapa, Ali yang liga 1 misalkan dia memilih peternakan, misalnya peternakan, simpan. Nah, dia akan bertambah lagi 1 Ali ya. Kita hapus bisa di sini kalau misalkan bertambah di PHP adminnya juga akan bertambah dia. Nah, jadi 2 gini. Nah, seperti ini. Ya kita coba hapus, delete, udah bisa lah aja. Berhasil hapus data. Ini juga delete, berhasil menghapus data. Kayak gitu teman-teman. Oke, sekian presentasi saya untuk mempresentasikan CRUD PHP MyAdmin aplikasinya. Sekian dari saya, Imadi Agus Mahardika. Terima kasih. Om Santi 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 Om.